Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana kondisi pasar keuangan pasca keputusan Bank Sentral Amerika The Fed, di studio kami sudah hadir Bapak Rian Kerianto, Kepala Ekonom Bank BNI. Selamat sore Pak Rian. Selamat siang. Selamat siang ya, baik. Ini langsung saja ya Pak ya. Dan di malam akhirnya The Fed ini memutuskan tetap mempertahankan suku bunganya. Ya. Apa arti kebijakan ini? Nah, saya kira sebagian ekonom, analis atau bank-bank sentral negara lain agak shock ya dengan keputusan Ibu Janet Yellen dan kolegnya yang dengan beberapa pertimbangan untuk menyelamatkan ekonomi Amerika terpaksa harus menunda kenaikan Fed Fund Rate-nya mungkin sampai Desember tahun ini atau bahkan kalau situasinya memang belum akomodatif mungkin di-extend lagi menjadi ke kuartal 1 tahun depan. Alasannya apa sih? Nah, alasannya adalah sebetulnya situasi perekonomian global begitu. Gini, pertimbangan utamanya adalah sebetulnya ada beberapa parameter atau indikator atau kriteria The Fed boleh menaikkan suku bunga. Pertama, angka pengangguran harus mendekati angka 5% dan itu boleh saya bilang sudah tercapai. Kemudian pertumbuhan ekonomi sudah bergerak ke arah 2-2,5%. Itu juga sudah tercapai. Kemudian Purchasing Manager Index atau PMI itu sudah di atas level 50, tepatnya di 55. Cuman satu yang tercapai, yaitu inflasi. Inflasi di Amerika itu masih kurang lebihnya tuh bahkan mungkin belum sampai 1%. Sementara syarat utama untuk menaikkan Fed Fund Rate itu apabila inflasi di US itu angkanya 2%. Nah ini belum tercapai. Nah, kenapa acuannya adalah inflasi? Karena inflasi yang meninggi itu, mendekati angka 2% itu memberikan signal kuat bahwa ekonomi Amerika sudah rebound, sudah stable sebagaimana sebelum tahun 2008 ketika Amerika Serikat mengalami krisis subprime mortgage. Itu salah satu alasan kenapa akhirnya mempertahankan suku bunga ya Pak ya. Namun Pak, ternyata di pasar saham Amerika sendiri direspon negatif ya Pak. Ini membuat ketidakpastian yang terus berlanjut ya. Bagaimana Pak? Karena gini, story atau cerita bahwa The Fed akan menormalisasi kebijakan moneternya itu kan sudah terjadi sejak tahun lalu. Jadi ibarat sebuah ekspektasi itu ditunda-tunda terus, itu akibatnya apa? Menciptakan yang namanya uncertainty, ketidakpastian di mana? Terutama di negara-negara berkembang atau emerging countries, termasuk Asia, termasuk Indonesia, dan nanti pasti akan memberikan sentimen yang tidak baik kepada currency-nya atau mata uangnya. Nah, going forward ke depannya ada second round effect, yaitu kalau negara berkembang yang selama ini juga menjadi pasar bagi komoditas buatan Amerika, kalau negara berkembang mengalami perlambatan ekonomi karena dampak penundaan The Fed menaikkan suku bunga, maka nanti akan counter attack menyerang balik kepada ekonomi Amerika, di mana produk-produk buatan Amerika tidak bisa diserap oleh negara-negara berkembang. Sebaiknya diputuskan saja ya Pak ya. Jangan menunggu begitu ya. Jangan menunda. Nah, Pak, itu tadi kan di pasar Amerika. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri Pak? Dampaknya Pak, baik plus minusnya sendiri. Nah, sebetulnya di waktu pekan lalu ada pertemuan G20 ya, G20. Itu gubernur bank sentral anggota G20 sudah mendesak oleh The Fed atau Ibu Janet Yellen segera naikkan suku bunga. Semakin Anda menunda kenaikan Fed Fund Rate ini, semakin memperpanjang ketidakpastian. Nah, tapi jangan lupa dalam situasi ekonomi dunia yang sedang tidak pasti ini, secara naluri dasar Amerika masih akan memprioritaskan apa? Ekonominya sendiri, artinya apa? Dia akan menomorduakan bagaimana efek daripada kebijakan The Fed ini terhadap negara lain. Jadi yang penting ekonomi saya dulu. Nah, ini persis juga yang dilakukan oleh katakanlah pemerintah dan People Bank of China, yaitu Bank Sentral China, yang di luar estimasi banyak pihak tiba-tiba harus mendevaluasi yuan. Itu juga kenapa? Untuk melindungi kepentingan ekonominya. Jadi dalam situasi seperti ini, hampir setiap negara, apakah itu negara maju, negara setengah maju, atau yang developing, cenderung untuk apa? Selfish, memikirkan kehidupan ekonominya sendiri ketimbang mikirin negara lain. Indonesia sendiri? Nah, kita harus bisa pandai-pandai ya menyiasati itu. Maka dari itu kolaborasi antara Bank Indonesia sebagai central bank, kemudian otoritas jasa keuangan, tambah satu lagi Kementerian Keuangan, itu harus solid. Bagaimana mereka masing-masing punya otoritas bisa mengharmonisasikan irama mereka, terutama
dalam pembuatan policy, sehingga polisinya itu bisa-bisa satu, sifatnya counter-cyclical, yaitu policy yang bisa menjawab kemungkinan-kemungkinan terburuk akibat The Fed menunda kenaikan suku bunga. Yang kedua, polisi-polisi yang lebih pro investor, agar investor asing atau domestik itu tidak keluar, tapi justru mereka masuk lagi. Yang ketiga, untuk menjaga level of confidence daripada market kita, pelaku pasar, sehingga mereka yang bergelut di dunia capital market tidak mudah atau tergoda, lalu mereka akan keluar dari pasar modal lokal kita. Berarti pertanyaan adalah, dan selanjutnya adalah ini pengaruh The Fed sendiri, Pak. Kalau kita lihat kan pasar saham menguat, namun sebaliknya, Pak, rupiah terus merosot gitu, Pak ya. Nah, apakah rupiah ini akan terus tertekan hingga akhir tahun? Nanti kita jawab, Pak, pertanyaannya di segmen berikutnya. Dan pemirsa Kabar Pasar segera kembali. Tetap bersama kami. Dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Rian. Pak, hari ini kan rupiah turun. Apakah rupiah ini terus tertekan, Pak, hingga akhir tahun? Sampai level berapa, Pak? Dalam situasi yang ketidakpastiannya makin panjang, maka benar-benar tugas utama dari pemerintah adalah bagaimana mengawal ya agar kepercayaan pasar itu tidak mengalami erosi atau mengalami reduksi. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Bagaimana BI secara disiplin, secara konsisten in the market, selalu ada di pasar. Definisi selalu ada di pasar itu artinya memantau, ya. Jangan sampai volatilitas atau fluktuasi daripada mata uang rupiah kita, terutama terhadap US dollar itu terlalu fluktuatif, ya. Itu tidak baik atau tidak sehat, karena akan menyulitkan pelaku usaha di dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama untuk pembelian yang sifatnya impor. Ya. Lalu Bapak sendiri bagaimana sampai akhir tahun, Pak? Apakah terus tertekan kira-kira hingga level berapa, saya Pak? punya satu amunisi atau sentimen positif. Itu ketika nanti di bulan Oktober, bulan depan akan keluar paket ekonomi jilid 2. Yang ini akan melengkapi paket ekonomi jilid 1. Nah, secara policies, 2 paket ini memang bagus karena sifatnya komprehensif. Dan ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan daripada dunia usaha yang selama ini dalam tekanan ekonomi pelaku usaha meminta insentif-insentif atau kemudahan-kemudahan. Nah, ini udah mulai dijawab di jilid 1 dan mudah-mudahan di jilid 2 nanti yang keluar Oktober akan akan melengkapi. Apakah itu cukup? Sementara cukup, tapi pasar kan punya logikanya sendiri. Oleh karena itu sampai dengan akhir tahun pemerintah harus mengupayakan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak baik di pasar kita, jangan sampai terjadi kegaduhan-kegaduhan yang makin tereskalasi, karena ini menjadi negatif news bagi pasar. Ingat, dalam kondisi saat ini, dalam ketidakpastian ini, muncul sebuah isu atau rumor yang kecil itu bisa menjadi sumber masalah yang lebih besar. Nah, ini kan dipantau, Pak. Dalam seminggu ini kan rupiah dipantau terus merosot, Pak. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, nilai tukar mata uang mereka itu malah justru menguat. Nah, kenapa rupiah bisa begini, Pak? Nah, saya ingin kasih tahu sebuah negara yang sebetulnya mirip Indonesia, yaitu India. 2 tahun lalu itu rupiah India dan Indonesian rupiah itu sama-sama terdepresiasi waktu itu. Tapi kenapa sekarang Indian rupiah itu kalau nggak salah depresiasi year to date-nya itu sekitar 3-4%. Sementara Indonesian rupiah terdepresiasi sejak awal tahun sampai sekarang itu 15,2%. Karena apa? India berhasil memperbaiki fundamental ekonominya. Salah satunya adalah yang kita bisa lihat adalah angka current account deficit di India itu sudah 1,6% terhadap PDB. Sementara Indonesia current account deficit kita berpotensi menembus angka 3%. Walaupun sekarang mungkin angkanya masih sekitar 2%, tapi ada potensi. Ya, ada potensi. Yang kedua, fondasi ekonomi India sudah mulai membaik. Nah, kita, mohon maaf, kita bisa lihat kuartal 1 kita ekonomi tumbuh hanya 4,71%. Di kuartal 2 dengan harapan akan lebih baik, ternyata pasar dikecewakan, yaitu hasilnya hanya 4,67%. Nah, akumulasi kekecewaan ini yang membuat kepercayaan pasar kita menjadi berkurang. Sementara negara-negara tetangga, Filipina, Vietnam, kemudian India, itu ekonomi tumbuh dengan baik. Maka sebagian dolar ini itu keluar ke negara-negara emerging lain
yang memiliki outlook ekonomi yang lebih baik. Baik, proyeksi Pak, rupiah sampai akhir tahun kira-kira berapa Pak? Kalau secara fundamental, hitungan kami itu antara 13.900 sampai dengan 14.300. Itu durasi sampai dengan akhir tahun, jangka pendek. Nah, tapi untuk tahun depan, di hitungan kami, di tim riset kami, sekitar 13.500 sampai dengan 13.900 untuk 2016. Untuk 2016. Nah, ini kita akan bertanya langsung mengenai dampak pelemahan rupiah sendiri Pak, untuk bagi Indonesia sendiri, kan kabarnya sudah banyak PHK begitu ya Pak. Nanti akan kita jawab pertanyaannya Pak, namun usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Pasar. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Rian Pak. Ini kita bicara tentang rupiah. Kalau rupiah ini terus merosot, apa yang akan dampak pelemahan rupiah bagi ekonomi kita sendiri? Seberapa besar rupiah ini mengganggu ekonomi kita? Kalau mata uang rupiah kita terus mengalami depresiasi terhadap US dollar, tentu akan memukul beberapa sektor ekonomi. Kita tahu ada beberapa sektor ekonomi yang sangat demanding terhadap bahan baku dan bahan penolong dari impor. Misalnya sektor farmasi atau kesehatan, kemudian sektor kimiawi, ya, itu juga ketergantungan impornya tinggi. Kemudian sektor mamin atau makanan minuman, itu sebagian bahan bakunya juga impor. Kemudian elektronik, termasuk otomotif juga, sebagian itu komponennya harus impor. Misalnya komponen-komponen. Nah, kalau ini sebagian besar impor, kemudian ternyata harga $1 terhadap rupiah itu semakin mahal, otomatis akan memukul sektor-sektor tadi. Dan kita bisa lihat hampir semua korporasi yang tingkat ketergantungan impornya cukup tinggi, dia mengalami penurunan kinerja. Artinya apa? Net profit atau laba bersih semester 1 kemarin pasti mengalami penurunan. Tetap tumbuh ya Ike ya. Cuman pertumbuhannya tidak sebagus pertumbuhan di semester yang sama di tahun lalu. Karena apa? Pada saat tahun lalu harga $1 mungkin masih 12.500. Sekarang ketika $1 harganya katakanlah 14.450, otomatis beban biaya ya atau production cost-nya naik karena faktor itu konversi $1 kepada rupiah itu. Ya, termasuk tahun ini Pak, katanya PHK ini diprediksi mencapai 100.000 orang Pak. Ya, itu betul. Yang pasti ya, selain yang saya sebutkan tadi ya, ada satu sektor yang sudah terpukul lebih dulu, yaitu sektor pertambangan. Kenapa sektor pertambangan mengalami penambatan? Karena memang permintaan dunia, permintaan global itu mengalami penurunan secara drastis, di mana ekspor batu bara kita mayoritas itu ke Tiongkok. Nah, kita tahu Tiongkok sedang mengalami koreksi pertumbuhan yang amat dalam. Kemudian kawasan Eropa juga belum sepenuhnya rebound. Jadi beberapa produk yang biasanya kita bisa jual ke Tiongkok, kemudian ke Uni Eropa, mengalami drop atau penurunan yang berarti di sektor yang bahan bakunya dari impor Pak yang terdampak akibat pelemahan rupiah ini. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah Pak untuk mengantisipasi Pak? Saya kira gini, secara fundamental dulu, atau secara makro, pemerintah harus pastikan fundamental ekonomi Indonesia kita tetap stabil, ya stabil. Saya nggak ngomong tumbuh, ya stabil dulu. Artinya apa? Jaga jangan sampai pertumbuhan ekonomi kita mengalami perlambatan. Yang kedua, belanja yang sudah dipunyain oleh pemerintah, baik di tingkat pusat atau tingkat daerah, itu harus segera diakselerasi serapannya. Karena dunia usaha itu butuh itu. Ini akan menjadi pancingan atau stimulus ya bagi real sektor untuk bergerak lebih aktif lagi. Nah, nanti di level mikro harus ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu counter cyclical sehingga memberikan happiness ya, kebahagiaan, kegembiraan bagi sektor real untuk berani lebih ekspansi. Karena kita tahu psikologi dunia usaha sekarang itu sedang gamang galau. Mau ekspansi takut nanti barangnya yang nggak ada yang beli. Meskipun dikaitkan bahwa artinya bahwa pemerintah harus membaca atau psikologi dari pelaku pasar itu sendiri Pak ya. Kalau enggak, gini maksud saya, di dalam penyusunan desain kebijakan ekonomi dalam situasi saat ini, alangkah bagusnya kalau pemerintah pola pendekatannya itu lebih ke outside in. Artinya apa yang dimaui pemerintah swasta, apa yang dimaui pelaku usaha, apa yang dimaui oleh investor. Nah, itu dipenuhi dulu. Jangan pendekatannya itu lebih inside out. Apa maunya dari sisi pemerintah. Nanti nggak ketemu dengan needs daripada pemangku kepentingan pemerintah itu sendiri. Gitu. Pak, kemarin ini kan Malaysia mengeluarkan kebijakannya, mengeluarkan stimulus gitu ya. Apakah Indonesia perlu mengambil langkah
kebijakan Malaysia tersebut? Secara umum, dalam tekanan ekonomi yang menerima beberapa negara, satu syarat yang dilakukan adalah menggelontorkan stimulus. Itu bahasa lainnya namanya quantitative easing. Amerika sudah melakukan, sekarang Tiongkok sedang melakukan, bahkan Jepang pun melakukan. Kemudian negara-negara di Uni Eropa juga sedang melakukan. Nah, Indonesia melakukan apa? Melalui jalur fiskal. Apa artinya jalur fiskal tadi? Misalnya, budget sebesar 290 triliun untuk infrastruktur dasar, itu bisa dijadikan stimulus. Bisa menjadi kuantitatif easing untuk apa? Untuk public utilities, untuk infrastruktur dasar, sehingga ekonomi bekerja. Kalau ekonomi bekerja, akan menyerap tenaga kerja, orang bekerja punya penghasilan, sebagian bisa untuk konsumsi. Nah, kalau bisa untuk konsumsi, pabrik-pabrik yang tadinya akan tutup, nggak jadi tutup. Gitu. Pengangguran bisa berkurang. Teorinya sesederhana itu. Jadi solusi adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi gejolak ini, Pak? Singkat saja, Pak. Satu, perkuat fundamental ya melalui apa? Akselerasi serapan belanja pemerintah, baik di tingkat pusat sampai dengan daerah. Dan tidak boleh ada keraguan lagi, karena sekarang yang namanya kriminalisasi kebijakan, kriminalisasi diskresi kebijakan itu tidak valid lagi. Dengan adanya pertemuan presiden bersama dengan pelaku usaha itu udah clear. Ayo kerja, dan pesan saya yang terakhir adalah sekarang saatnya let's talk do more. Lebih baik bekerja daripada banyak bicara. Baik, itu kesimpulan terakhir Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Rian sudah hadir bersama kami di TV One dan pemirsa. Dan Kabar Teh sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Pasar sore hari ini. Saya Ike Suarjo, terima kasih dan selamat berakhir pekan.